Selamat datang di Toki, tutorial kilat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lu yang baru pertama kali mampir ke channel gue, kenalin nama gue Sauki. Di channel ini kita akan ngebahas seputar tutorial desain grafis atau ngebahas seputar desain grafis. Di sesi ini kita akan ngebahas tentang gimana sih caranya ngebuat logo yang pas untuk brand fashion kalian. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendapatkan info-info terbaru seputar tutorial dari gua, dan juga nyalakan loncengnya supaya ada notifikasi lebih lanjut. Sebelum itu, kita harus tahu apa sih itu logo. Logo simpelnya adalah gambar atau perwujudan dari sebuah perusahaan, instansi, atau organisasi. Nah, logo ini harus merepresentasikan sebuah perusahaan agar pesan yang disampaikan terpenuhi atau tersampaikan. Oke, alat-alat yang akan kita butuhkan pada tutorial kali ini tentunya adalah software. Yang pertama, kita menggunakan software Adobe Illustrator. Di sini kita sudah buka software Adobe Illustrator ya. Nah, di sini teman-teman kita sudah bisa lihat contoh logo yang akan dibuat adalah seperti ini. Contoh brand pakaiannya, saya mengambil brand pakaian yang terkesan eksklusif dan juga mewah tentunya. Hal yang pertama harus kita lakukan adalah untuk membuat sebuah logo ini, kita akan ngebuat artboard atau dokumen baru dengan menekan tombol Ctrl+N atau klik pada bagian file, lalu klik new. Nah, di sini tampil beberapa pilihan artboard. Kita memilih yang 1000 x 1000 pixel. Lalu setelah itu kita masukkan teks aja langsung. Tulisannya melatih, double tap. Nah. Lalu di sini ada tulisan butik. Nah, pertama kali akan tampil kayak gini. Setelah itu kita akan ngebuat font yang ini terlihat berbeda. Caranya adalah kita klik karakter di sini. Nah, kalau karakternya nggak terlihat, bisa klik window, habis itu type dan show karakter. Oke. Nah, kita di sini menggunakan font Butler. Nah, bisa teman-teman cari font Butler di Google, banyak. Nah, di sini saya menggunakan yang black agak lebih tebal dan yang butiknya menggunakan yang bold. Setelah itu kita susun layoutnya. Nah, untuk yang butik ini, yang bagian bawah kita atur menjadi kapital semua dengan cara klik ini, all caps. Nah, setelah itu ukuran trackingnya pada teks butik ini kita atur menjadi 500. Nah, supaya terlihat senggang atau jarang. Oke, diatur sedemikian rupa layoutnya. Nah, untuk yang melatihnya, tulisan melatihnya, ukuran hurufnya bebas. Dan juga untuk kerningnya, untuk trackingnya kita atur di minus 60. Nah, minus 60 untuk mendapatkan huruf yang terlihat elegan dan juga lebih kompleks. Nah, setelah ini jadi, selanjutnya adalah kita mengubah sebuah teks ini menjadi sebuah pad atau sebuah elemen. Jadi ketika diubah jadi elemen ini nggak bisa diedit lagi tentunya. Caranya adalah klik kanan, habis itu create outlines. Atau shortcut yang kalian bisa terapkan adalah Ctrl, Shift, dan O. Nah, setelah itu kita atur layoutnya. Nah, untuk warnanya saya mengambil dari Pinterest. Untuk warnanya bisa cari di Pinterest, adalah keywordnya color palette luxury. Di sini copy, di paste. Kita buat background dulu, background kotak dengan menggunakan fitur rectangle tool atau M shortcutnya. Kita ambil dari ujung kiri atas dan sampai bawah. Selesai.
taruh di paling belakang dengan cara transform atau bukan transform. Nah nih, range dan send to back untuk menaruh bagian paling belakang. Sudah kayak gini. Atau shortcut yang kalian terapkan bisa juga Ctrl Shift dan kurung siku. Nah udah, habis itu kita ubah warnanya. Ubahnya kita pakai airdropper tool, shortcutnya I. Kita ambil warna ini nih. Pastikan ini sudah terseleksi atau teraktivasi kotaknya. Habis itu baru klik ini warna yang diinginkan. Kita mengambil warna biru dongker. Nah, habis itu diseleksi bagian font melati dan butiknya dengan klik dan tambah shift untuk mendapatkan 2 objek atau lebih. Diperbesar dan jangan lupa di group. Shortcutnya Ctrl G. Oke. Kita taruh paling tengah posisinya dengan menggunakan fitur align. Cara menampilkan fitur align adalah klik window lalu align. Sini tampil. Nah, setelah itu biasanya cuma tampil 3 atau 6 bagian ini doang. Nah, untuk menampilkan bagian sini, bagian bawahnya dengan klik garis 3 ini, lalu ada tulisan show option. Nah, ini bisa nampil tampilan ini. Nah, fungsi untuk apa sih tampilan ini? Nah, fungsinya adalah kita bisa memilih ketika kita mau bikin objek itu ratanya mau fokus kemana atau mau mengarah kemana align-nya. Misalkan ini align-nya to artboard, berarti dia berpaku pada artboardnya. Sedangkan kalau misalkan align to selection, dia berpaku sama hal yang diseleksi sama dia. Contoh misalkan kayak gini. Nah, kedua benda ini kan belum rata ya, belum seimbang. Nah, kita pengen bikin seimbang. Caranya adalah align to selection. Kita seleksi di sini. Nah, jadi berpakunya pada bagian sini. Lalu kita pilih ke vertical align center. Nah, si objek yang sebelah kiri ini akan berpaku pada objek yang kanan. Nah, gitu. Nah, begitu juga dengan yang ini. Objek melati dan butiknya pastikan sudah di grup. Lalu klik align to artboard dan dibuat horizontal dan vertikal. Nah, sudah. Habis itu kita ubah warnanya dengan menggunakan airdropper tool tadi. Pastikan terseleksi. Pencet I dan ambil warna putih atau ini warna krim. Nah, oke, setelah jadi seperti ini, pastikan logonya itu sudah rata dan juga sudah pas dilihat mata. Oke. Nah, setelah ini selesai, langkah selanjutnya adalah kita mengekspor atau mengubah logo ini menjadi gambar. Caranya klik export, lalu klik export as. Pastikan formatnya sudah JPEG. Nah, misalkan kita taruh tutorial di folder tutorial. Habis itu ada kita bikin tulisan melati, hanya double logo. Pastikan JPEG formatnya supaya biar mudah. Dibuka. Oke, saya diseleksi artboardnya. Habis itu klik range 1 karena ini satu doang. Export selesai. Nah, di sini ada pilihannya. Kualitas kita gunakan maksimum, lalu yang medium untuk resolusinya. Selesai, oke. Kita buka file manajernya. Cari folder yang tadi. Folder tutorial. Nah, di sini sudah jadi, sudah tampil. Oke. Sudah tampil seperti ini. Oke, cukup sampai di sini tutorial logo kali ini. Kalau mungkin ada yang kurang jelas seputar tutorial kali ini, bisa kalian tanyakan di bawah.
Dan untuk request tentang logo-logo lainnya, kalian bisa request di bawah. Oke, mungkin sekian tutorial kali ini. Jika ada yang kurang jelas, silahkan komentar di bawah. Atau mungkin jika kalian pengen tutorial-tutorial desain lainnya, bisa komentar juga di bawah. Dan juga jangan lupa klik like kalau misalkan suka dengan video ini. Lalu jangan lupa share ke teman-teman kamu, agar teman-teman kamu juga bisa mendapatkan manfaat dari video tutorial kali ini. Sekian dari gue, Saugi cabut, salam action.